Dokter mengucapkan vonis yang mencekik. Waktu saya di dunia ini sudah tak lama lagi. Saya hanya memiliki sisa 7 hari. Mendengar kalimat mematikan itu, senyum sinis tersungging di bibir suamiku. Bram. Ia lantas menggenggam tanganku erat, membisikkan kata-kata dengan tatapan yang dipenuhi kekejaman yang tak terperi. Akhirnya, setelah 7 hari, kamu akan tiada. Setelah itu, rumah megah ini dan semua hartamu akan sepenuhnya menjadi milikku. Desisnya penuh kepuasan. 5 menit setelah kepergian Bram, saya segera meraih ponsel dan menghubungi wanita yang selama ini dikenal sebagai tukang kebun di rumah kami, Mbok Sarti. Tolong bantu saya sekarang juga, Mbok, pinta saya mendesak. Saya berjanji, setelah ini, Mbok tak perlu lagi memeras keringat bekerja keras. Janji saya dengan suara bergetar namun tegas. Bunyi detak jam dinding di ruang rawat inap VIP itu terasa begitu memekakan telinga. Seolah jarum jam itu tak hanya berdetak, melainkan menghitung mundur sisa waktu yang diberikan kepada penghuninya. Seorang wanita bernama Karina. Udara di ruangan itu terasa menusuk dingin, dipenuhi aroma obat-obatan yang tajam dan menusuk hidung. Karina terbaring lemah, bersandar di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat pasi. Pandangannya kosong menatap dokter Danu yang berdiri di kaki ranjang dengan raut wajah penuh penyesalan yang mendalam. Di samping Karina, Bram, suaminya, duduk sambil menggenggam tangan istrinya dengan erat. Wajah Bram terlihat sembab, seolah ia baru saja melalui tangisan yang menghancurkan sebelum dokter masuk. Dokter Danu menarik napas panjang, berat, sebelum akhirnya menyampaikan kabar yang sudah lama tertahan di tenggorokannya, sebuah vonis yang dingin. Ia menjelaskan bahwa kegagalan organ yang dialami Karina telah terjadi begitu cepat, dalam rentang waktu yang misterius. Tim medis, jelasnya, telah berupaya sekuat tenaga, mengerahkan segala kemampuan, namun kondisi tubuh Karina terus merosot drastis tanpa dapat dihentikan. Dengan hati yang terasa berat, dokter muda itu menyampaikan bahwa perkiraan waktu Karina untuk bertahan hidup tidaklah lama. Karina kemungkinan besar hanya memiliki sisa waktu sekitar 7 hari lagi, sebelum seluruh sistem kehidupannya menyerah total. Mendengar kalimat itu, seolah seluruh jagat raya Karina runtuh dan hancur berkeping-keping. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang kian menirus. Ia tak pernah menduga bahwa usianya harus berakhir di angka 29 tahun, di saat ia justru merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai dengan penuh kebahagiaan yang sejati. Bram, yang mendengar vonis dingin itu, langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya berguncang hebat. Ia tampak sangat terpukul, seolah kehilangan istri tercintanya adalah musibah terbesar yang akan segera datang. Dokter Danu menepuk bahu Bram perlahan, mencoba memberikan kekuatan yang tak berarti. Lalu ia pamit undur diri, memberikan waktu privasi bagi pasangan suami istri yang tengah diuji maut itu. Pintu ruangan tertutup dengan perlahan, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara Karina dan Bram. Karina menoleh ke arah suaminya, mencari sandaran, tempat ia bisa menumpahkan segala ketakutan akan menghadapi kematian yang menjemput. Ia sempat beruntung memiliki suami seperti Bram yang selalu siaga di sampingnya selama ia sakit, menyuapinya dan menjaganya siang malam tanpa lelah. Namun keheningan itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang asing, menyesakan. Isak tangis Bram perlahan-lahan mereda. Bahunya yang tadinya berguncang, kini tegak kembali, kaku. Bram mengangkat wajahnya. Tak ada lagi sisa air mata di sana. Wajah sedih yang tadi ia tunjukkan di depan dokter, kini berganti dengan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, menusuk. Karina tertegun, membeku, melihat perubahan ekspresi suaminya yang begitu drastis. Belum sempat Karina bertanya, Bram mempererat genggamannya pada jemari Karina. Genggaman itu bukan lagi sentuhan kasih sayang, melainkan cengkraman yang sangat kuat, hingga tulang-tulang jari Karina terasa sakit dan ngilu. Bram mendekatkan wajahnya ke telinga Karina. Napasnya terasa hangat, namun kata-kata yang ia bisikan terasa jauh lebih dingin daripada bongkahan es batu. Dengan suara yang rendah,
penuh kemenangan dan kepuasan yang tak tersembunyi, Bram berkata bahwa momen ini akhirnya datang juga. Ia berbisik bahwa Karina memang harus mati dalam 7 hari ke depan. Karena begitulah satu-satunya cara agar Bram bisa menguasai rumah mewah, tanah dan seluruh aset warisan keluarga Karina tanpa ada halangan sedikit pun. Bram mengaku bahwa ia sudah sangat lelah bersandiwara menjadi suami yang baik dan penurut selama 3 tahun pernikahan mereka. Ia membenci Karina dan keluarga Karina yang selalu merasa lebih tinggi, lebih superior darinya. Karina membeku di tempatnya. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih dan menyayat daripada vonis dokter tadi. Ia menatap mata suaminya, mencari setitik kebohongan, secerah keraguan, atau tanda bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang harus segera berakhir. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan kejam yang penuh dengan ambisi yang menghanguskan. Bram melepaskan tangan Karina dengan kasar, seolah ia baru saja memegang seonggok sampah yang menjijikan. Ia berdiri dan merapikan kemejanya dengan santai, seolah tak ada hal buruk yang terjadi. Bram berkata kepada Karina bahwa ia harus pergi sebentar untuk mengurus administrasi rumah sakit dan menebus obat-obatan. Padahal, sejatinya ia ingin merayakan kabar kematian yang segera datang ini bersama wanita lain. Tanpa menoleh lagi, tanpa menoleh sedikit pun, Bram melangkah keluar kamar dengan langkah ringan dan gembira, meninggalkan Karina sendirian dalam kesunyian yang mematikan. 5 menit berlalu sejak pintu tertutup. Karina masih terdiam, menatap kosong ke arah pintu itu. Namun, perlahan-lahan air mata di pipinya berhenti mengalir. Ia menghapusnya dengan punggung tangan. Sorot matanya yang tadi dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi tajam, keras, dan penuh perhitungan. Rasa sedihnya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh bara amarah yang membakar. Karina menyadari sakit yang dideritanya ini bukanlah kebetulan atau takdir. Ia teringat akan rasa aneh pada minuman herbal yang selalu disiapkan Bram setiap malamnya. Semuanya kini mulai masuk akal dan terangkai sempurna. Suaminya bukan hanya mengincar hartanya, tetapi suaminya adalah dalang yang telah membuat nyawanya terancam dan berada di ambang kematian. Karina meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Tangannya kini tidak lagi gemetar. Ia mencari sebuah nomor kontak yang tersimpan dengan nama Mbok Sarti. Panggilan tersambung pada nada dering kedua. Suara Mbok Sarti terdengar cemas di seberang sana, menanyakan keadaan majikannya. Karina tidak menjawab dengan keluhan sakit. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, jauh berbeda dari sosok istri lemah yang dikenal Bram, Karina memberikan perintah. Ia meminta Mbok Sarti untuk membantunya sekarang juga. Ia menjanjikan bahwa setelah ini, Mbok Sarti tidak perlu lagi bekerja keras sebagai tukang kebun. Karina menyatakan bahwa misi rahasia untuk menyelamatkan harga diri dan nyawanya telah dimulai detik ini juga. Ia tidak akan mati dalam 7 hari. Ia akan bertahan hidup. Ia akan bangkit untuk menyaksikan kehancuran laki-laki yang baru saja menghinanya dengan keji. Setelah menutup telepon dengan Mbok Sarti, Karina tidak membuang waktu untuk meratapi nasibnya yang malang. Ia segera mengambil tablet pintar yang ia sembunyikan dengan cermat di bawah bantalnya. Sejak awal masuk rumah sakit, Karina memang sudah memiliki firasat buruk, sehingga ia diam-diam telah mengaktifkan kembali sistem pengawas tersembunyi di rumahnya, yang aksesnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Karina membuka aplikasi pemantau CCTV, layar tablet menampilkan berbagai sudut rumah mewahnya, yang kini kosong ditinggal pemiliknya. Jantung Karina berdebar kencang saat melihat sebuah mobil sedan hitam yang sangat ia kenali masuk ke halaman rumah. Itu adalah mobil Bram. Ternyata suaminya tidak mengurus administrasi di rumah sakit, melainkan langsung pulang ke rumah. Namun, Bram tidak sendirian. Dari pintu penumpang depan, turunlah seorang wanita muda dengan pakaian yang cukup mencolok. Karina mengenali wanita itu. Dia adalah Rina, teman lama Bram yang pernah dikenalkan sebagai rekan bisnis. Karina melihat mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah sambil tertawa lepas, seolah-olah mereka adalah pemilik sah istana itu. Bram merangkul pinggang Rina dengan mesra saat mereka memasuki ruang tamu. Melalui audio CCTV yang jernih, Karina bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Bram dengan bangga mengatakan kepada Rina bahwa sebentar lagi rumah ini akan menjadi milik mereka sepenuhnya, karena dokter sudah memberikan vonis mati untuk Karina.
Rina tertawa senang, memuji kecerdikan dan kelihayan Bram. Karina mencengkram spray rumah sakit dengan geram. Namun, ia menahan diri, memaksa dirinya untuk terus menonton. Ia melihat Bram membawa Rina menuju ruang kerja pribadi Karina. Ruangan itu adalah tempat terlarang bagi siapapun, bahkan bagi Bram sekalipun. Karena di sanalah Karina menyimpan dokumen-dokumen penting peninggalan orang tuanya. Bram terlihat sangat tidak sabar. Ia langsung menuju sebuah lukisan besar di dinding yang menutupi brankas rahasia. Dengan kasar, Bram menurunkan lukisan itu dan menekan kode kombinasi brankas. Karina tersenyum sinis melihatnya. Ia tahu Bram pernah mengintipnya saat membuka brankas itu bulan lalu, jadi Bram pasti merasa yakin bisa membukanya. Pintu brankas terbuka, Bram bersorak kegirangan. Namun sorakannya terhenti seketika saat ia melihat isinya. Brankas itu kosong melompong. Tidak ada sertifikat tanah, tidak ada perhiasan berlian, dan tidak ada tumpukan uang tunai yang ia harapkan. Hanya ada debu tipis di sana. Wajah Bram berubah merah padam karena amarah yang memuncak. Ia mengobrak-abrik isi brankas untuk berharap adalah cita sembunyi. Namun hasilnya tetap nihil, tak ada apa-apa. Rina yang berdiri di belakangnya bertanya dengan nada kecewa tentang keberadaan harta yang dijanjikan Bram. Bram membanting pintu brankas hingga menimbulkan bunyi dentuman keras yang tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV. Bram mulai mengamuk tak terkendali. Ia melempar vas bunga yang ada di meja kerja hingga pecah berkeping-keping di lantai. Karina yang menyaksikan dari layar tablet hanya menatap datar, tanpa emosi. Ia lalu mengetik pesan singkat kepada Mbok Sarti. Karina menginstruksikan Mbok Sarti untuk segera menjalankan rencana B, yaitu memindahkan dokumen asli yang sebenarnya sudah lama diamankan oleh Mbok Sarti ke lokasi baru yang jauh lebih aman. Karina tidak sebodoh itu, meninggalkan hartanya di rumah yang ditinggali bersama pria yang tidak ia percayai sepenuhnya. Istri yang terkhianati ternyata jauh lebih tajam dan cerdik daripada yang Bram duga. Kembali ke layar CCTV, Bram yang sedang frustasi tiba-tiba melihat sesuatu terjatuh dari balik bingkai lukisan yang tadi ia turunkan. Sebuah amplop tebal berwarna coklat. Mata Bram berbinar, mengira itu adalah dokumen berharga yang terselip. Dengan tangan yang gemetar penuh harapan, ia merobek amplop itu. Namun isinya bukanlah surat berharga. Itu hanyalah selembar kertas biasa dengan tulisan tangan Karina. Bram membaca tulisan itu dengan dahi berkerut, bingung dan marah. Tulisan itu berbunyi pesan singkat yang sangat menyakitkan. Kuncinya bukan di sini, Mas, melainkan ada pada kesetiaan yang sudah kamu buang. Bram meremas kertas itu dengan penuh amarah yang membakar, lalu membuangnya ke lantai. Ia berteriak memanggil nama pembantu rumah tangga. Namun tidak ada yang menyahut, karena Karina sudah meliburkan semua pekerja kecuali Mbok Sarti yang memang memiliki tugas khusus yang rahasia. Rina berusaha menenangkan Bram, mengingatkan bahwa mereka masih punya waktu 7 hari sebelum Karina meninggal dunia. Rina menyarankan agar Bram memaksa Karina menandatangani surat pemindahan kekuasaan selagi Karina masih hidup di rumah sakit. Bram mengangguk setuju dengan ide licik itu. Ia bertekad akan kembali ke rumah sakit besok dengan membawa notaris bayaran untuk menekan dan memaksa Karina. Karina mematikan layar tabletnya. Ia sudah melihat cukup banyak bukti untuk hari ini. Rencananya berjalan lancar. Bram sudah masuk ke dalam perangkap emosinya sendiri. Karina menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Besok ia harus mempersiapkan akting terbaiknya untuk menghadapi kedatangan Bram dan notarisnya. Karina memandang keluar jendela kamar rawat inap. Langit sore mulai berubah menjadi gelap. Namun bagi Karina, kegelapan ini adalah awal dari fajar kebangkitan dirinya. Ia tidak akan membiarkan Bram menang, tidak sedikit pun. Tiba-tiba, pintu kamar rawat inap diketuk pelan. Karina segera menyembunyikan tabletnya dan mengatur posisi duduknya agar terlihat lemah dan tak berdaya kembali. Pintu terbuka dan masuklah seorang perawat membawa nampan berisi makanan dan obat-obatan. Karina menatap obat-obatan itu dengan penuh curiga.
Ia tahu ia tidak boleh meminum sembarangan obat yang diberikan karena ia tidak tahu siapa saja yang sudah disuap oleh Bram di rumah sakit ini. Saat perawat itu meletakkan nampan dan berbalik badan untuk mengecek infus, tangan Karina dengan cepat menyembunyikan pil-pil obat itu ke dalam tisu dan menggenggamnya. Ketika perawat berbalik lagi untuk memastikan obat diminum, perawat itu berpura-pura menelan air sambil membuang pil di tisu ke saku bajunya. Perawat itu tersenyum puas, lalu pergi. Karina kembali sendirian, bersiap menyusun strategi untuk hari esok yang akan jauh lebih berat. Malam semakin larut, dan keheningan koridor hanya sesekali dipecahkan oleh suara langkah kaki perawat yang bertugas jaga. Di dalam kamar rawat inapnya, Karina berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit ruangan yang berwarna putih pucat. Pikirannya melayang kembali ke masa beberapa bulan yang lalu, saat kesehatan tubuhnya mulai menurun secara misterius. Ia teringat bagaimana Bram tiba-tiba berubah menjadi suami yang sangat perhatian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap malam sebelum tidur, Bram selalu membawakan segelas minuman herbal hangat berwarna pekat. Bram selalu berkata dengan lembut bahwa minuman itu adalah ramuan mahal yang ia pesan khusus untuk menjaga stamina Karina agar cepat memiliki keturunan. Karina yang saat itu masih sangat mempercayai suaminya, selalu meminumnya tanpa curiga, meskipun rasanya sedikit aneh dan meninggalkan jejak rasa logam yang tajam di lidahnya. Kecurigaan Karina baru muncul sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu Bram sedang berada di kamar mandi, dan Karina tidak sengaja menyenggol gelas minuman herbal itu hingga tumpah ke dalam pot tanaman hias kecil di meja samping tempat tidur. Keesokan paginya, Karina terkejut melihat tanaman yang tadinya segar bugar itu menjadi layu dan daunnya menguning seolah terbakar bahan kimia keras. Sejak kejadian itu, Karina tidak pernah lagi menelan minuman buatan Bram. Setiap kali Bram memberikan gelas itu, Karina akan mencari celah saat suaminya lengah untuk membuang isinya ke wastafel atau pot bunga di balkon, kemudian berpura-pura sudah menghabiskannya. Namun rupanya, racun yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuhnya selama berbulan-bulan tetap memberikan efek kerusakan organ meskipun tidak sampai mematikan seperti yang diharapkan Bram. Itulah sebabnya dokter bingung dengan penyakitnya, karena gejalanya mirip gagal organ alami, padahal sebenarnya adalah akumulasi racun arsenik dosis rendah. Lamunan Karina buyar ketika pintu kamar diketuk pelan. Mbok Sarti masuk dengan membawa rantang makanan berbahan stainless steel. Wanita parubaya itu tersenyum hangat, namun matanya memancarkan ketegasan yang hanya dimengerti oleh Karina. Mbok Sarti meletakkan rantang itu di meja dan berbisik pelan, bahwa makanan ini dimasak sendiri olehnya di dapur terpisah yang kuncinya hanya ia yang pegang, sehingga dijamin aman dari tangan jahil Bram. Mbok Sarti juga menyerahkan sebuah botol kecil berisi air kelapa murni, yang sudah dicampur dengan penawar racun alami resep leluhur Mbok Sarti. Karina segera meminumnya dengan lahap. Rasa segarnya seolah membasuh kerongkongannya yang kering. Mbok Sarti mengingatkan Karina untuk tetap berhati-hati, karena Bram pasti akan semakin agresif mendekati hari ke-7. Karina mengangguk setuju dengan merapikan jilbab instannya. Ia berjanji akan bermain peran dengan sempurna. Benar saja, dugaan Mbok Sarti tidak meleset. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar dibuka dengan kasar tanpa diketuk terlebih dahulu. Bram masuk dengan langkah tergesa-gesa diikuti oleh seorang pria berkemeja batik yang membawa tas kerja kulit tebal. Pria itu diperkenalkan Bram sebagai notaris rekanannya yang bernama Pak Yono. Bram memasang wajah cemas yang dibuat-buat. Ia menghampiri ranjang Karina dan mengusap kepala istrinya dengan kasar. Bram berkata dengan nada panik bahwa demi kelancaran pengobatan dan administrasi rumah sakit yang semakin rumit, Karina harus menandatangani surat kuasa pengalihan aset sementara kepada Bram. Bram beralasan bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk pada Karina di tengah tindakan medis, Bram bisa segera mengambil keputusan dan mencairkan dana tanpa terhalang birokrasi bank. Karina menatap Bram dengan pandangan sayu yang ia buat semeyakinkan mungkin. Dalam hati, ia tertawa melihat betapa buruknya akting suaminya itu.
Bagaimana mungkin seorang suami meminta tanda tangan pengalihan harta di saat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati, jika bukan karena keserakahan yang membuta? Pak Yono, sang notaris segera menyodorkan sebuah dokumen tebal dan sebuah pena mahal ke hadapan Karina. Karina melilik dokumen itu sekilas. Meskipun kepalanya pusing, ia bisa membaca judul dokumen itu dengan jelas, yang intinya adalah penyerahan penuh seluruh sertifikat tanah dan deposito atas nama Karina kepada Bram tanpa syarat. Ini bukan surat kuasa pengobatan. Ini adalah surat perampokan secara legal. Karina mengangkat tangannya dengan gemetar yang dilebih-lebihkan. Ia mencoba memegang pena itu, namun jari-jarinya seolah tidak bertenaga. Bram tampak tidak sabar melihat kelambatan Karina. Ia memegang tangan Karina dan memaksanya untuk menempelkan mata pena ke atas kertas di kolom tanda tangan. Bram mendesak Karina dengan suara setengah membentak agar Karina segera menandatanganinya supaya ia bisa beristirahat. Namun tepat saat ujung pena menyentuh kertas, Karina sengaja melemaskan seluruh otot tubuhnya. Pena itu terjatuh, menggelinding ke lantai. Tubuh Karina terkulai lemas ke samping dan matanya terpejam rapat seolah-olah ia kehilangan kesadaran mendadak. Bram berteriak histeris, bukan karena khawatir Karina mati, melainkan karena tanda tangan itu belum ia dapatkan. Ia mengguncang tubuh Karina dengan kasar sambil berteriak memanggil nama istrinya agar bangun. Pak Yono tampak panik dan mundur beberapa langkah. Ketakutan jika kliennya meninggal di depannya saat transaksi ilegal sedang berlangsung. Bram terus menepuk pipi Karina dengan keras dan memaki pelan, karena rencananya tertunda lagi. Mbok Sarti yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, segera bertindak. Ia mendorong Bram menjauh dari tubuh Karina dan berteriak memanggil dokter. Dokter Danu dan beberapa perawat segera berlarian masuk. Di tengah kekacauan itu, Karina yang memejamkan mata menahan senyum kemenangan. Ia berhasil mengulur waktu 1 hari lagi dan membuat Bram semakin frustrasi. Bram akhirnya diseret keluar ruangan oleh perawat karena dianggap mengganggu penanganan medis, meninggalkan Karina yang kembali berbaring dengan tenang. Keesokan harinya, suasana di rumah mewah Karina terasa sangat tegang meskipun penghuninya sedang tidak lengkap. Bram pulang ke rumah dengan wajah kusut dan emosi yang meledak-ledak karena kegagalannya mendapatkan tanda tangan kemarin. Ia mondar-mandir di ruang tengah sambil menelpon Rina dengan nada tinggi, menyalahkan keadaan. Di tengah kemarahannya, pandangan Bram jatuh pada sosok Mbok Sarti yang sedang menyapu halaman belakang dengan santai. Keberadaan wanita tua itu tiba-tiba sangat mengganggu bagi Bram. Ia merasa Mbok Sarti selalu ada di mana-mana, seolah menjadi mata-mata yang mengawasi gerak-geriknya. Bram juga ingat bagaimana Mbok Sarti berani mendorongnya di rumah sakit kemarin. Rasa tersinggung sebagai tuan rumah membuat darah Bram mendidih. Bram melangkah lebar menuju pintu kaca belakang dan membukanya dengan kasar. Ia berteriak memanggil Mbok Sarti. Mbok Sarti menghentikan sapu lidinya dan menoleh dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Tatapan mata Mbok Sarti yang tajam dan menusuk membuat Bram merasa kerdil sesaat. Namun egonya segera menepis perasaan itu. Dengan telunjuknya mengarah ke wajah Mbok Sarti, Bram berkata lantang bahwa mulai detik ini Mbok Sarti dipecat. Bram memerintahkan Mbok Sarti untuk mengemasi barang-barangnya yang tidak seberapa itu dan segera angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Bram beralasan ia tidak butuh pembantu yang tidak sopan dan suka ikut campur urusan majikan. Bram merasa puas, telah melampiaskan kemarahannya dan berpikir satu masalah telah selesai. Namun reaksi Mbok Sarti sungguh di luar dugaan. Bukannya menangis, memohon belas kasihan atau segera pergi, Mbok Sarti malah tertawa kecil. Tawa itu terdengar renyah namun penuh wibawa. Mbok Sarti menegakkan tubuhnya, meletakkan sapu di samping pot bunga, dan berjalan mendekati Bram hingga jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Dengan suara yang tenang dan tegas, Mbok Sarti berkata bahwa Bram tidak memiliki hak sedikit pun untuk memecatnya.
Mbok Sarti menjelaskan bahwa kontrak kerjanya tidak ditandatangani oleh Bram, melainkan langsung oleh almarhum ayah Karina melalui sebuah yayasan keluarga yang sah secara hukum. Selama Karina masih hidup, atau selama yayasan itu masih berdiri, Bram tidak punya kuasa untuk mengusir Mbok Sarti dari properti tersebut. Bram ternganga mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka seorang tukang kebun berani berbicara masalah kontrak dan hukum dengannya. Bram coba menggertak lagi dengan mengatakan bahwa ia adalah suami Karina dan calon pemilik tunggal rumah ini, jadi kata-katanya adalah hukum. Mbok Sarti hanya tersenyum sinis. Di dalam hatinya, Mbok Sarti mentertawakan kebodohan Bram. Bram tidak tahu siapa sebenarnya wanita tua yang berdiri di hadapannya ini. Mbok Sarti sebenarnya adalah Sumiati SHMH, seorang mantan pengacara pidana yang sangat disegani di ibu kota 10 tahun lalu. Ia adalah sahabat karib ayah Karina semasa kuliah. Ketika ayah Karina meninggal, beliau meminta Sumiati untuk pensiun dini dan menjaga putri semata wayangnya dari dekat dengan menyamar sebagai pekerja rumah tangga. Karena ayah Karina sudah lama mencurigai gelagat buruk orang-orang yang mendekati Karina demi harta. Mbok Sarti menatap mata Bram lurus-lurus dan berkata bahwa tugasnya adalah menjaga bunga-bunga ibu Karina agar tidak layu sebelum waktunya dan mencegah hama perusak menghancurkan kebun yang indah ini. Kalimat itu penuh makna ganda yang menyindir Bram sebagai hama. Bram yang kehabisan kata-kata hanya bisa mendengus kesal dan kembali masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca hingga bergetar hebat. Bram tidak tahu bahwa konfrontasi ini adalah bagian dari rencana besar Mbok Sarti untuk memancing emosi Bram agar semakin ceroboh. Setelah Bram masuk, Mbok Sarti segera mengeluarkan ponsel pintar model terbaru dari saku daster batiknya. Ponsel itu sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana. Ia menghubungi salah satu mantan rekan kerjanya yang kini bekerja sebagai kepala cabang di bank tempat Karina menyimpan sebagian besar aset likuidnya. Dengan bahasa hukum yang fasih dan taktis, Mbok Sarti memberikan instruksi untuk membekukan sementara akses informasi rekening Karina dan menyebarkan rumor halus di kalangan pegawai bank bahwa aset keluarga Karina sedang dalam proses audit forensik karena dugaan sengketa waris. Mbok Sarti tahu bahwa Bram punya teman yang bekerja di bank tersebut dan berita ini pasti akan sampai ke telinga Bram dalam hitungan jam. Benar saja. Sore harinya Bram menerima telepon dari temannya yang bekerja di bank. Wajah Bram berubah pucat pasi saat mendengar kabar burung bahwa aset-aset Karina sedang diaudit dan mungkin akan dibekukan oleh pihak ketiga jika Karina meninggal tanpa wasiat yang jelas. Bram panik bukan main. Ia merasa waktu 7 hari yang ia miliki semakin sempit. Jika ia tidak segera bertindak, maka semua rencananya akan sia-sia dan hancur. Bram tidak menyadari bahwa kepanikannya ini adalah hasil karya tukang kebun yang baru saja ia coba usir. Di sudut taman, Mbok Sarti kembali menyapu daun kering dengan senyum puas, mengetahui bahwa umpan berajunya telah dimakan lahap oleh sang ular. Matahari baru saja terbenam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang perlahan kelam di telan malam. Di kediaman mewah milik Karina, suasana justru tampak begitu hidup dan meriah. Tidak seperti rumah yang pemiliknya sedang sekarat di rumah sakit. Bram berdiri di depan cermin besar di kamar utama, merapikan kerah kemeja batiknya yang berharga jutaan rupiah. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gel hingga tampak licin dan rapi. Senyum tak lepas dari bibirnya. Hari ini adalah hari kelima sejak vonis dokter dijatuhkan. Menurut perhitungan Bram, sisa waktu Karina hanya tinggal 2 hari lagi, atau bahkan bisa lebih cepat jika ia beruntung. Keyakinan Bram bahwa ia akan segera menjadi duda kaya raya membuatnya merasa perlu untuk merayakan kemenangan ini lebih awal. Ia menyebut acara malam ini sebagai syukuran kecil-kecilan sekaligus rapat strategi bisnis dengan calon investor barunya. Bram turun ke lantai bawah dengan langkah percaya diri, menapaki anak tangga satu persatu, layaknya seorang raja yang sedang menuruni singhasananya. Ruang tamu dan ruang keluarga yang luas telah disulap menjadi tempat perjamuan makan malam yang elegan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih, dihiasi rangkaian bunga segar yang harum. Para pelayan dari jasa catering profesional terlihat sibuk menyajikan hidangan pembuka. Aroma masakan lezat menguar ke seluruh penjuru ruangan,
menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Bram memang tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang untuk acara ini, meskipun uang itu sebenarnya adalah sisa tabungan terakhir yang ia kuras dari kartu kredit tambahan milik Karina. Bagi Bram, ini adalah investasi. Ia harus terlihat sukses dan bonafit di mata rekan bisnisnya agar mereka mau menanamkan modal pada proyek properti fiktif yang sedang ia rancang. Satu persatu, tamu undangan mulai berdatangan. Mereka bukanlah teman-teman Karina ataupun kerabat dekat keluarga, melainkan kenalan-kenalan Bram yang rata-rata memiliki rekam jejak bisnis yang abu-abu dan meragukan. Ada pengusaha tambang ilegal, ada maklar tanah sengketa, dan tentu saja ada Rina yang malam itu hadir bukan sebagai selingkuhan sembunyi-sembunyi, melainkan sebagai pendamping resmi Bram. Rina tampil mendampingi Bram menyambut tamu di depan pintu, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah. Mereka tertawa renyah, berbasa-basi menanyakan kabar dan membicarakan peluang keuntungan besar yang akan segera mereka raih. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang kondisi Karina di rumah sakit. Bagi mereka, Karina hanyalah batu lantonan yang sebentar lagi akan hilang dari sejarah. Sementara itu, suasana yang sangat kontras terjadi di kamar rawat inap VIP rumah sakit. Karina duduk di tepi randung dengan napas yang teratur. Tidak ada lagi selang infus yang menancap di punggung tangannya. Beberapa menit yang lalu, dengan tekad yang bulat, ia mencabut sendiri jarum infus itu dan menekan bekas lukanya dengan kapas beralkohol hingga darah berhenti menetes. Rasa perih akibat cabutan paksa itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya akibat pengkhianatan Bram. Karina merasa tubuhnya jauh lebih segar malam ini. Berkat ramuan penawar racun dan makanan sehat yang rutin diselundupkan Mbok Sarti selama 4 hari terakhir, racun di tubuhnya perlahan ternetralisir. Kekuatannya telah kembali. Meskipun ia belum pulih 100%, namun itu sudah cukup untuk memulai langkah balas dendam yang telah ia susun rapi. Pintu mandi di ruang rawat itu terbuka. Mbok Sarti keluar dengan membawa sebuah tas jinjing besar berisi pakaian ganti untuk Karina. Tanpa banyak bicara, Mbok Sarti membantu Karina melepaskan baju pasien rumah sakit yang membosankan itu. Karina mengenakan gamis panjang yang elegan dan membalut kepalanya dengan jilbab yang rapi. Saat bercermin, Karina nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita yang terpantul di cermin itu bukan lagi Karina yang lemah dan sakit-sakitan, melainkan Karina yang siap berperang. Mbok Sarti menatap majikannya dengan bangga. Ia tahu bahwa Karina mewarisi keteguhan hati ayahnya. Malam ini, mereka akan meninggalkan rumah sakit secara diam-diam. Dr. Danu, yang sudah mengetahui kebusukan Bram dan merasa bersalah karena sempat membiarkan Bram masuk sembarangan, telah setuju untuk menutup mata dan membiarkan Karina pergi lewat pintu belakang staf medis. Kembali ke rumah mewah Bram. Acara makan malam sedang berlangsung dengan meriah. Denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen menciptakan irama keserakahan. Bram berdiri di depan ruangan, memegang gelas berisi jus anggur merah berkilauan di bawah lampu kristal gantung. Ia mengetuk gelasnya pelan dengan sendok, meminta perhatian para tamu. Ruangan seketika hening. Bram memulai pidatonya dengan penuh percaya diri. Ia menceritakan visi masa depannya, tentang bagaimana ia akan mengembangkan aset-aset properti yang akan segera diwariskan kepadanya menjadi imperium bisnis raksasa. Ia membual tentang tanah berhektar-hektar yang siap dibangun resort mewah, dan mengundang para tamu untuk segera menyetorkan dana investasi awal jika tidak ingin ketinggalan kereta emas ini. Para tamu tampak terpesona dengan karisma palsu Bram. Mereka mengangguk-angguk antusias, membayangkan keuntungan berlipat ganda. Untuk meyakinkan para investor, Bram telah menyiapkan sebuah presentasi visual. Ia memberi isyarat kepada Rina untuk menyalakan proyektor yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Layar putih besar turun perlahan dari langit-langit. Bram tersenyum lebar, menunjuk ke arah layar, bersiap menjelaskan grafik keuntungan yang fantastis. Proyektor menyala, menembakkan cahaya terang ke layar. Namun, bukannya menampilkan slide presentasi bisnis, gambar yang muncul di layar justru membuat senyum Bram lenyap seketika.
Layar itu menampilkan sebuah rekaman video CCTV dengan resolusi tinggi. Di dalam video itu, terlihat jelas sosok Bram sedang berada di dapur mengenakan pijama tidur. Tangannya sibuk membuka sebuah bungkusan kecil berisi serbuk putih, lalu menuangkannya ke dalam cangkir minuman herbal milik Karina. Wajah Bram di video itu terlihat dingin dan kejam saat ia mengaduk minuman beracun itu. Keheningan di ruang tamu itu berubah menjadi mencekam, mematikan. Para tamu ternganga, menatap layar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suara gelas jatuh dan pecah terdengar nyaring di sudut ruangan karena salah satu tamu saking kagetnya menjatuhkan minumannya. Bram mematung di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Bagaimana mungkin rekaman itu bisa ada di sana? Bukankah ia sudah menghapus semua jejak? Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia melihat ke arah Rina dengan tatapan panik, meminta bantuan. Namun, Rina juga tampak syok dan ketakutan. Bram berusaha tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana. Dengan suara bergetar, ia berteriak bahwa ini pasti ulah hacker atau pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya dengan video editan palsu. Bram berlari menuju laptop yang terhubung ke proyektor, berusaha mematikan tayangan itu. Namun, anehnya tombol-tombol di laptop itu tidak berfungsi. Video terus berputar, menampilkan adegan demi adegan saat Bram menyakiti Karina secara diam-diam. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Tatapan ragu mereka kini berubah menjadi tatapan jijik dan curiga. Beberapa dari mereka mulai berdiri, mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Mereka adalah pebisnis kotor, tapi terlibat dalam kasus pembunuhan berencana adalah hal yang ingin mereka hindari. Bram berteriak, memohon agar mereka tetap duduk dan mendengarkan penjelasannya. Namun, tidak ada yang peduli. Kekacauan semakin menjadi saat tiba-tiba aliran listrik di seluruh rumah padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan, jeritan kaget terdengar dari beberapa tamu wanita. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Bram, kini berubah menjadi bencana yang memalukan dalam sekejap mata. Di tengah kegelapan itu, Bram merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Mata yang menuntut balas atas setiap tetes racun yang ia berikan. Kegelapan yang menyelimuti rumah mewah itu terasa begitu petat dan berat. Suara riuh rendah para tamu yang panik perlahan mereda, seiring dengan deru mesin mobil-mobil mereka yang meninggalkan pekarangan rumah satu persatu. Tidak ada yang mau berlama-lama di tempat yang gelap gulita dan penuh dengan aura skandal kejahatan itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah besar itu kembali sunyi, menyisakan Bram yang berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan. Rina pun sudah kabur lebih dulu dengan alasan takut gelap, meninggalkan Bram yang kini harus menghadapi kekacauan ini seorang diri. Bram meraba-raba saku celananya, mencari ponsel untuk menyalakan senter. Cahaya putih menyilaukan dari lampu kilat ponselnya membelah kegelapan, menyoroti sisa-sisa makanan yang belum sempat dimakan dan gelas-gelas yang berserakan. Napas Bram memburu. Ia masih tidak habis pikir bagaimana video itu bisa muncul. Ia yakin 100% bahwa laptop yang ia gunakan adalah laptop pribadinya yang selalu ia kunci dengan sandi rumit. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut ketahuan polisi dan rasa marah karena dipermalukan. Ia mencoba menyalakan saklar lampu, namun listrik tetap mati. Anehnya, ia melihat lampu jalan di depan rumah menyala terang dan rumah tetangga di seberang jalan pun terang benderang. Hanya rumahnya saja yang padam. Ini bukan pemadaman bergilir dari PLN. Ini adalah sabotase. Bram menggeram marah, memaki-maki nama Mbok Sarti, karena ia yakin tukang kebun tua itulah satu-satunya orang yang punya akses ke panel listrik utama di belakang rumah. Bram bersumpah akan mencari wanita tua itu dan memberinya pelajaran. Dengan langkah lebar dan penuh emosi, Bram berjalan menuju pintu belakang, hendak memeriksa panel listrik. Namun, langkahnya terhenti mendadak saat ia mendengar suara aneh dari lantai atas. Tuh. Suara itu terdengar ritmis dan jelas, menggema di lorong tangga yang sepi.
Itu adalah suara langkah kaki seseorang yang mengenakan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer. Jantung Bram seakan berhenti berdetak sesaat. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu persis suara langkah kaki itu. Itu adalah bunyi langkah Karina. Karina selalu mengenakan sepatu hak tinggi favoritnya saat berada di rumah sebelum ia jatuh sakit. Tapi itu tidak mungkin. Karina sedang sekarat di rumah sakit, terbaring lemah tak berdaya. Tidak mungkin Karina ada di sini. "Siapa di sana?" teriak Bram dengan suara parau, mencoba mengusir rasa takutnya sendiri. Suaranya memantul di dinding-dinding kosong, namun tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar utama, kamar yang dulu ia tempati bersama Karina. Hening. Bram menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Logikanya berusaha menepis hal-hal mistis. Mungkin itu maling, atau mungkin Rina kembali lagi. Dengan tangan gemetar memegang ponsel sebagai satu-satunya sumber cahaya, Bram memberanikan diri menaiki tangga. Setiap anak tangga yang ia pijak terasa begitu berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Bayangan-bayangan hitam dari perabot rumah yang tersorot senter tampak seperti monster yang siap menerkamnya dari kegelapan. Sesampainya di lantai 2, Bram mengarahkan senternya ke arah pintu kamar utama. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang menganga. Bram mendorong pintu itu perlahan hingga terbuka lebar. Cahaya senter menyapu seisi kamar. Tempat tidur rapi, lemari tertutup rapat. Namun pandangan Bram terkunci pada satu titik di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Di sana, ada sebuah kursi goyang kayu tua milik mendiang ayah Karina. Kursi itu membelakangi pintu, menghadap keluar jendela. Dan di atas kursi itu, Bram melihat siluet seseorang sedang duduk. Siluet seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun tidur yang sangat ia kenali. Gaun itu adalah gaun favorit Karina. Kaki Bram lemah seketika. Ia mundur selangkah, menabrak dinding. "Karina?" Panggilnya lirih, nyaris tak terdengar. Sosok itu diam tak bergerak. Kursi goyang itu perlahan bergerak sendiri, berderit pelan, kriet-kriet, seolah ada yang mengayunnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Bram. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini bangkit menjadi teror yang mencekik lehernya. Ia teringat majah pucat Karina saat meminum racun. Teringat tatapan mata istrinya yang sayu. Apakah Karina sudah meninggal di rumah sakit dan arwahnya pulang untuk menuntut balas? Bram ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai. Rasa penasaran bercampur horor memaksanya untuk mendekat. Ia harus memastikan apakah itu hantu atau hanya halusinasi akibat stres yang melanda. Dengan sisa keberanian yang ada, Bram melangkah mendekati kursi goyang itu. Jaraknya semakin dekat, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Bram mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh bahu sosok itu, dan memutar kursi tersebut agar menghadap ke arahnya. Saat cahaya senter menerangi wajah sosok itu, Bram menjerit keras dan melompat mundur hingga terjatuh ke lantai. Itu bukan Karina, itu juga bukan hantu. Itu adalah sebuah boneka manekin plastik bekas yang biasa dipakai untuk memajang daju. Manekin itu didandani dengan gaun tidur Karina dan dipakaikan rambut palsu. Wajah manekin itu polos, tanpa ekspresi. Namun di bagian dadanya tertempel secarik kertas putih dengan tulisan spidol merah yang seolah melotot ke arah Bram. Bram merangkak mendekat untuk membaca tulisan itu, dengan tangan gemetar hebat. Tulisan itu berbunyi, "Harta tidak dibawa mati, Mas, tapi dosamu akan mematikanmu. Waktumu sudah habis." Bram melumas kertas itu dengan napas tersengal-sengal. Ini bukan hantu. Ini adalah teror manusia. Seseorang sedang mempermainkannya. Seseorang tahu rahasianya. Rasa takutnya kini bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia bangkit berdiri dan menendang manekin itu hingga terguling. "Keluar kau, jangan main-main denganku," teriaknya ke segala penjuru kamar. Namun hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Tiba-tiba, ponsel di genggamannya bergetar panjang. Bram tersentak kaget, hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia melihat layar ponselnya. Ada sebuah notifikasi pesan masuk. Dari bank. Di tengah situasi yang kacau ini, ia berharap itu kabar baik. Mungkin transferan masuk dari teman bisnisnya.
Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat ia membaca isi pesan tersebut. Pesan itu memberitahukan bahwa kartu kredit utamanya telah ditolak dalam transaksi otomatis pembayaran tagihan. Dan yang lebih parah, seluruh rekening bank atas namanya telah dibekukan sementara oleh otoritas keuangan karena indikasi aktivitas mencurigakan dan laporan penipuan. Bram membelakangkan matanya. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya namun aksesnya ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, hasilnya sama. Bram terduduk lemas di lantai, di samping manekin yang terguling. Dunianya benar-benar runtuh malam ini. Rumah gelap gulita, tamu-tamu kabur, namanya tercemar video skandal, dan sekarang seluruh akses keuangannya diputus total. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun di dompetnya. Hutang-hutangnya pada rentenir untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan pesta malam ini akan segera jatuh tempo besok. Tanpa akses ke rekening Karina, tanpa uang sendiri, Bram sadar ia sudah tamat. Ia sendirian di dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara gelap. Di luar sana, suara guntur mulai terdengar menggelegar, menandakan badai akan segera turun. Seolah alam pun turut merayakan kehancuran Bram yang baru saja dimulai. Di kejauhan dari balik pagar rumah yang tinggi, sepasang mata menatap jendela kamar yang gelap itu dengan puas. Lalu mobil hitam yang diparkir di seberang jalan pun melaju pergi, menembus malam. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela yang tidak tertutup rapat, membangunkan Bram dari tidur ayamnya yang gelisah. Ia terbangun di atas sofa ruang tamu dengan tubuh yang terasa remuk redam. Kepalanya berdenyut nyeri bukan main, akibat stres berat yang ia alami semalam. Bram mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang tercacar. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah sisa-sisa kekacauan pesta semalam. Gelas-gelas kotor berserakan, piring-piring sisa makanan yang mulai dikerubungi semut, dan dekorasi bunga yang sudah layu. Rumah mewah itu kini tampak seperti kapal pecah, suram dan tidak bernyawa. Persis seperti masa depan Bram yang kini berada di ujung tanduk. Ia merogoh saku celananya, mencari ponsel. Baterainya tinggal 5%. Tidak ada pesan masuk, tidak ada notifikasi transfer. Hanya ada peringatan dari operator bahwa kuota internetnya habis dan tagihan pasca bayarnya menunggak. Bram bangkit duduk sambil memijat pelipisnya. Ingatan tentang kejadian horor semalam kembali menghantuinya. Manekin di kamar atas, video skandal yang diputar di depan investor, dan rekening yang dibekukan. Semua itu nyata. Bram sadar ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Hari ini adalah hari ke-7. Sesuai vonis dokter, hari ini seharusnya adalah hari kematian Karina. Sebuah ide licik kembali muncul di benak Bram. Jika Karina benar-benar meninggal hari ini, maka segala masalah keuangannya akan selesai. Dengan surat kematian Karina, ia bisa memaksa pihak bank untuk membuka blokir rekening atas nama ahli waris. Ia juga bisa mencairkan asuransi jiwa Karina yang nilainya miliaran rupiah. Harapan itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuat Bram bertenaga kembali. Ia bergegas ke kamar mandi, membasuh wajahnya sekadarnya, lalu menyambar kunci mobil. Ia harus ke rumah sakit sekarang juga untuk memastikan kabar baik itu. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama bagi Bram. Jalanan ibu kota yang macet parah membuat emosinya semakin tidak stabil. Ia memaki-maki pengendara motor yang menyalipnya dan membunyikan klakson dengan brutal setiap kali mobil di depannya berhenti mendadak. Di dalam kepalanya, ia sudah menyusun skenario tangisan palsu yang ia akan persembahkan di depan dokter dan perawat saat melihat jenazah istrinya. Ia akan berakting sebagai suami yang paling menderita sedunia agar tidak ada yang curiga. Setelah 1 jam berjuang menembus kemacetan, mobil sedan hitam Bram akhirnya memasuki pelataran parkir rumah sakit. Tanpa membuang waktu, ia berlari kecil menuju lobi, menaiki lift, dan langsung menuju lantai tempat kamar VIP Karina berada. Koridor lantai VIP tampak lengang. Bram mempercepat langkahnya menuju kamar nomor 303. Jantungnya berdegup kencang, antara harap dan cemas. Saat ia tiba di depan pintu kamar, ia mendapati pintu itu sedikit terbuka. Bram mendorongnya perlahan. Matanya terbelalak. Kamar itu kosong melompong.
Tempat tidur pasien sudah rapi dengan sprei baru yang licin. Tidak ada lagi peralatan medis, tidak ada tas pakaian, dan tentu saja tidak ada Karina. Ruangan itu bersih, seolah tidak ada kehidupan di sana sebelumnya. Bram masuk ke dalam, memeriksa kamar mandi. Nihil. Ia merasa lututnya lemas. Apakah Karina sudah meninggal dan dibawa ke kamar jenazah, ataukah Karina dipindahkan ke ruang ICU? Seorang perawat senior yang kebetulan lewat melihat Bram yang kebingungan di ambang pintu. Perawat itu berhenti dan menatap Bram dengan tatapan dingin seolah ia sedang melihat sesuatu yang menjijikan. Bram segera menghampiri perawat itu dan bertanya dengan suara yang dibuat sedih tentang keberadaan istrinya. Perawat itu menjawab dengan nada datar tanpa emosi bahwa pasien bernama Ibu Karina sudah tidak ada di ruangan ini sejak subuh tadi. Bram mendesak, bertanya kemana istrinya dibawa. Perawat itu hanya menjawab singkat bahwa Ibu Karina sudah pulang dan seluruh administrasi sudah diselesaikan oleh pihak keluarga. Setelah mengatakan itu, perawat tersebut berlalu begitu saja meninggalkan Bram yang mematung. Kata pulang di telinga Bram terdengar seperti konfirmasi kematian. Ia menyimpulkan bahwa Karina sudah meninggal dan jenazahnya langsung dibawa pulang oleh kerabat atau mungkin oleh Mbok Sarti untuk dimakamkan. Senyum lebar perlahan mengembang di wajah Bram. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang di lorong rumah sakit yang sepi. Akhirnya, gumamnya pelan. Mati juga kamu, katanya penuh kemenangan. Bram merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia tidak peduli di mana jenazah Karina berada sekarang. Yang penting baginya adalah Karina sudah tidak bernyawa. Sekarang prioritas utamanya adalah menemukan dokumen aset fisik yang disembunyikan. Bram teringat kejadian beberapa hari lalu saat ia mencoba mengusir Mbok Sarti. Ia ingat Mbok Sarti selalu terlihat protektif terhadap sebuah pot tanaman besar berjenis monstera yang terletak di sudut teras samping dekat kamar Mbok Sarti. Wanita tua itu pernah melarang Bram mendekati pot itu dengan alasan tanamannya mahal dan sensitif. Bram yakin, di dalam tanah pot itulah Mbok Sarti menyembunyikan emas batangan atau sertifikat tanah yang hilang dari brankas. Bram memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Ia menerobos lampu merah, tidak peduli lagi dengan aturan lalu lintas. Bayangan tentang tumpukan emas dan sertifikat properti menari-nari di pelupuk matanya. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari menuju teras samping. Rumah masih sepi. Mbok Sarti tidak terlihat di mana-mana. Bram menyambar sekop kecil yang tergeletak di dekat keran air dan mulai menggali tanah di dalam pot besar itu dengan membabi buta. Tanah berhamburan ke lantai keramik yang bersih. Napas Bram memburu. Keringat bercucuran membasahi kemeja mahalnya yang sudah kusut. Ia terus menggali, merusak akar tanaman yang indah itu tanpa ampun. Tiba-tiba, ujung sekop membentur sesuatu yang keras. Mata Bram berbinar. Itu dia! Ia menggali lebih cepat menggunakan tangannya, menyingkirkan tanah yang menutupi benda tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah kotak besi berukuran sedang, mirip kotak perkakas, namun terkunci rapat. Dengan sisa tenaga yang ada, Bram mengangkat kotak berat itu keluar dari pot. Ia tidak sabar mencari kunci. Ia mengambil sebuah batu besar dari taman dan memukulkannya ke gembok kotak itu berkali-kali hingga gembok itu hancur. Dengan tangan gemetar karena antusiasme yang meledak-ledak, Bram membuka tutup kotak tersebut. Ia membayangkan kilauan emas atau gepokan uang dolar di dalamnya. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir hebat, lalu membeku seketika. Kotak itu tidak berisi emas, tidak ada uang, tidak ada sertifikat tanah. Kotak itu penuh sesak dengan tumpukan amplop surat berwarna-warni. Bram mengambil salah satu amplop itu dengan bingung. Ia membukanya dan membaca isinya. Itu adalah surat tagihan dari sebuah perusahaan investasi bodong yang pernah diikuti Bram 2 tahun lalu. Tagihan yang nilainya ratusan juta rupiah. Bram mengira utang itu sudah lunas karena tidak pernah ada penagih yang datang ke rumahnya. Ia mengambil amplop lain. Itu adalah surat tagihan kartu kredit atas nama Bram yang limitnya sudah jebol. Amplop berikutnya adalah surat peringatan dari leasing mobil sport yang ia beli diam-diam. Bram membongkar seluruh isi kotak itu. Semuanya adalah surat utang, surat tagihan, surat peringatan sita. Ternyata
Selama ini Karina lah yang membayar semua cicilan gaya hidup Bram secara diam-diam. Karina menyimpan semua bukti kebobrokan finansial Bram di dalam kotak ini. Di dasar kotak, Bram menemukan sebuah amplop putih bersih dengan tulisan tangan Karina yang rapi. Dengan tangan yang kini gemetar karena ketakutan, bukan lagi karena antusiasme, Bram membuka surat itu. Isinya singkat namun menusuk jantung. Mas, selama ini aku menutupi lubang yang kamu gali dengan uang warisan ayahku. Tapi, 7 hari yang lalu, saat kamu mendoakan kematianku, aku berhenti membayar semuanya. Selamat menikmati panen dari apa yang kamu tanam. Demikian bunyi surat itu. Bram menjatuhkan surat itu. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai teras yang kotor oleh tanah. Ia baru menyadari bahwa selama 7 hari terakhir, di saat ia sibuk merencanakan kematian istrinya, bom waktu finansial yang selama ini ditahan oleh Karina telah meledak. Ia tidak kaya. Ia tidak punya apa-apa selain gunungan utang yang kini jatuh tempo secara bersamaan. Harta yang ia kejar ternyata sudah habis digunakan untuk menutupi keserakahannya sendiri di masa lalu. Bram menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustasi memecah kesunyian siang itu. Namun, teriakannya terhenti ketika ia mendengar suara deru mesin motor yang banyak mendekat ke arah gerbang rumahnya. Suara yang bising dan penuh ancaman. Suara bising di depan gerbang rumah semakin menjadi-jadi. Teriakan-teriakan kasar terdengar bersahutan, memanggil nama Bram dengan nada penuh amarah. Bram yang masih terduduk lemas di teras samping tersentak kaget. Ia merangkak bangun dan mengintip dari balik tembok pagar samping. Jantungnya serasa mau copot melihat pemandangan di depan rumahnya. Sekitar 10 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang sedang menggedor-gedor gerbang besi yang tinggi itu. Beberapa dari mereka membawa map dokumen, sementara yang lain memegang pentungan kayu. Mereka adalah para debt collector dari berbagai lembaga keuangan ilegal dan rentenir tempat Bram meminjam uang untuk modal bisnis yang gagal. Rupanya, setelah pembayaran macet selama 7 hari dan tidak ada respon, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah debitur secara bersamaan. Kepanikan melanda Bram. Ia berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu rapat-rapat. Namun, suara gedoran di gerbang semakin keras, seolah-olah besi itu akan jebol sewaktu-waktu. Salah satu penagih berteriak menggunakan pengeras suara, mengancam akan menyita seluruh isi rumah jika Bram tidak keluar dan melunasi hutangnya sekarang juga. Bram yang terdesak merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi mereka. Ia masih berpegang pada keyakinan bahwa ia adalah pemilik rumah ini karena istrinya sudah mati. Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Bram berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap ke gerbang depan. Dari atas balkon, Bram berteriak ke arah kerumunan di bawah. Ia mencoba menggertak mereka. Bram berteriak bahwa mereka telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan ia akan memanggil polisi. Ia juga berteriak lantang bahwa ia adalah pemilik sah rumah mewah ini dan ia akan melunasi semua utang itu segera setelah proses warisan istrinya cair. Bram membalu bahwa istrinya baru saja meninggal dunia dan ia adalah ahli waris tunggal yang kaya raya. Mendengar kata warisan, para penagih itu berhenti menggedor sejenak. Mereka saling pandang, mungkin berpikir bahwa ada harapan uang mereka kembali. Bram merasa sedikit lega. Strateginya mengulur waktu tampaknya berhasil. Namun di tengah momen hening itu, sebuah mobil sedan hitam mewah model terbaru meluncur perlahan, membelah kerumunan orang-orang kasar itu. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampilkan wajah seorang pria parubaya berkacamata tebal yang tampak sangat serius. Pria itu keluar dari mobil dengan tenang, didampingi oleh 2 orang asisten yang membawa tas dokumen. Bram mengenali pria itu. Dia adalah Pak Hari, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah Karina. Atasan lama dari firma hukum tempat Mbok Sarti dulu bekerja. Kehadiran Pak Hari membuat nyali Bram ciut seketika. Aura otoritas yang dipancarkan pengacara itu membuat para penagih utang pun mundur, memberi jalan. Pak Hari berdiri di depan gerbang dan menatap Bram yang berada di balkon. Tanpa perlu berteriak, suaranya yang berat dan tegas terdengar jelas.
Ia menyapa Bram dan berkata bahwa ia datang untuk membacakan klausul penting terkait status kepemilikan aset keluarga. Bram turun dari balkon dan berlari menuju halaman depan. Masih dibatasi oleh gerbang besi. Dengan napas terengah-engah, Bram berkata kepada Pak Hari bahwa ia adalah suami Karina. Dan karena Karina sudah meninggal, maka rumah ini otomatis menjadi miliknya. Bram meminta Pak Hari untuk mengusir para preman itu. Pak Hari tersenyum tipis, senyuman yang penuh arti. Ia membuka sebuah map merah yang dibawa asistennya. Dengan suara lantang, agar didengar oleh semua orang, termasuk para penagih utang, Pak Hari membacakan sebuah dokumen. Itu adalah perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani Bram 3 tahun lalu. Dokumen yang selama ini Bram anggap remeh dan ia kira sudah hilang. Pak Hari membacakan pasal yang menyatakan bahwa jika terjadi perselingkuhan yang terbukti atau jika terjadi tindak kekerasan fisik maupun upaya yang membahayakan nyawa pasangan, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut kehilangan seluruh haknya atas harta gonogini dan hak waris sekecil apapun. Seluruh aset akan kembali ke keluarga asal atau disumbangkan ke yayasan sosial. Wajah Bram memucat. Ia mencoba menyangkal. Ia berteriak bahwa tidak ada bukti ia berselingkuh atau menyakiti Karina. Ia bersikeras bahwa Karina mati karena sakit alami. Namun Pak Hari kembali mengeluarkan sebuah dokumen lain. Kali ini, secarik kertas hasil laboratorium forensik. Pak Hari mengatakan bahwa mereka memiliki bukti residu racun arsenik yang ditemukan di rambut dan kuku Karina, serta rekaman CCTV yang menunjukkan Bram sedang meracik racun tersebut. Bukti itu sudah cukup untuk membatalkan status Bram sebagai ahli waris dan mengubah statusnya menjadi tersangka percobaan pembunuhan. Bram ternganga, lidahnya keluh, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Para penagih utang yang mendengar penjelasan itu langsung mengamuk kembali. Mereka sadar bahwa Bram tidak punya uang dan tidak akan pernah punya uang. Mereka mulai memanjat pagar, siap menjarah apa saja yang bisa diambil. Bram mundur ketakutan, terpojok di halaman rumahnya sendiri. Namun sebelum massa sempat masuk, suara sirine polisi meraung-raung dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. 3 mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi, memblokade jalan, dan membuat para penagih utang kocar-kacir, melarikan diri atau tiarap menyerah. Polisi berseragam lengkap turun dari mobil dan langsung mengamankan area. Bram merasa sedikit lega karena selamat dari amukan massa. Namun kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Polisi-polisi itu tidak datang untuk menolongnya, melainkan untuk menangkapnya. Seorang perwira polisi mendekati Bram dan membacakan hak-haknya. Saat Bram sedang diborgol dengan tangan ke belakang, pintu mobil sedan hitam Pak Hari yang satu lagi terbuka. Bram menoleh dan matanya seakan mau keluar dari kelopaknya. Dari dalam mobil itu turunlah sesosok wanita yang sangat cantik dan anggun. Wanita itu mengenakan gamis berwarna pastel yang lembut dan jilbab yang berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya segar, pipinya merona merah. Jauh sekali dari bayangan mayat pucat yang ada di pikiran Bram. Itu Karina. Karina masih hidup. Karina berdiri tegak, menatap Bram dengan sorot mata yang tenang namun menghancurkan. Di samping Karina berdiri Mbok Sarti, yang kini tidak lagi memakai baju lusuh tukang kebun, melainkan setelan blazer formal layaknya seorang profesional hukum. Bram berlutut di aspal, bukan karena dipaksa polisi, tapi karena kakinya tidak lagi sanggup menompang berat tubuhnya yang gemetar hebat. Ia menatap Karina seperti melihat hantu di siang bolong. Bibirnya bergetar menyebut nama istrinya. Karina melangkah perlahan mendekati gerbang, menatap suaminya dari balik jeruji besi yang kini memisahkan nasib mereka. Karina tersenyum tipis, senyuman yang sama sekali tidak mengandung rasa kasihan. "Aku belum mati, Mas. Tapi statusmu sebagai suamiku, statusmu sebagai orang kaya dan masa depanmu, itulah yang sudah mati hari ini. 7 hari yang kuberikan kepadamu aku kembalikan kepadamu dengan bunga yang setimpal." Tutupnya. Bram menangis meraung-raung.
memohon ampun, mengatakan bahwa ia khilaf dan masih mencintai Karina. Namun Karina hanya membalikkan badan, tidak ingin melihat air mata buaya itu lagi. Ia memberi isyarat pada polisi untuk membawa Bram pergi. Pemandangan Bram yang diseret masuk ke mobil polisi menjadi tontonan warga sekitar yang mulai berkumpul. Karina menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis, sementara mobil polisi yang membawa Bram melaju pergi, menuju kehancuran yang sesungguhnya. Suasana di halaman rumah mewah itu masih riuh rendah oleh suara sirine mobil polisi yang memecah keheningan siang. Setelah Bram diamankan di dalam mobil patroli, inspektur polisi yang memimpin operasi tersebut meminta izin kepada Karina untuk membawa Bram kembali masuk ke dalam rumah sebentar. Hal ini dilakukan untuk keperluan rekonstruksi cepat dan penunjukan barang bukti di tempat kejadian perkara, terutama lokasi di mana Bram menyimpan sisa racun yang belum sempat ia buang. Karina mengangguk setuju dengan wajah tenang. Ia berjalan mendahului mereka, melangkah masuk ke dalam rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Langkah kakinya terasa ringan, tidak ada lagi beban ketakutan yang menghantuinya. Di belakangnya, 2 orang petugas menggiring Bram yang tangan dan kakinya sudah terborgol. Wajah Bram tertunduk lesu, rambutnya acak-acakan, dan kemeja mahalnya kotor oleh debu tanah. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Sesampainya di ruang tamu, Karina duduk di sofa tunggal yang biasa diduduki oleh mendiang ayahnya. Ia duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura wibawa yang membuat seisi ruangan segan. Mbok Sarti berdiri di samping kanan Karina, memegang sebuah map tebal berisi bukti-bukti tambahan. Bram didudukan di sofa panjang di hadapan Karina, diapit oleh 2 polisi berbadan tegap. Tidak lama kemudian, terdengar keributan dari arah lantai 2. Rupanya beberapa petugas polisi lain sedang melakukan penyisiran di seluruh ruangan untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain yang bersembunyi. Suara jeritan wanita terdengar melengking. Dari tangga terlihat seorang polisi wanita menggiring Rina yang mencoba bersembunyi di dalam lemari pakaian di kamar tamu. Penampilan Rina sangat berantakan. Riasannya luntur oleh air mata ketakutan dan ia terus meronta-ronta minta dilepaskan. Rina didudukan di samping Bram. Begitu melihat Bram, Rina langsung berteriak histeris menyalahkan pria itu. Ia mengaku tidak tahu apa-apa dan hanya dijebak oleh Bram. Rina mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak terlibat dalam rencana pembunuhan Karina. Ia hanya diajak menikmati fasilitas mewah yang dijanjikan Bram. Bram yang mendengar pengkhianatan itu menatap Rina dengan nyalang. Ia membalas bentakan Rina mengatakan bahwa wanita itulah yang mendesaknya untuk segera menguasai harta Karina karena Rina memiliki banyak hutang gaya hidup. Pertengkaran hebat terjadi di antara 2 orang yang sebelumnya saling memanggil sayang itu. Mereka saling membuka aib, saling tuduh, dan saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Karina menyaksikan pertunjukan drama itu dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Ia merasa jijik melihat betapa rendahnya moral kedua manusia di hadapannya ini. Inspektur polisi membentak mereka berdua agar diam. Suasana kembali hening. Kini giliran Mbok Sarti maju ke depan. Dengan gaya bicara seorang pengacara profesional, Mbok Sarti meletakkan sebuah bungkusan plastik transparan di atas meja. Di dalam plastik itu terdapat botol kecil berisi bubuk putih yang ditemukan polisi di laci dashboard mobil Bram. Itu adalah sisa racun arsenik yang digunakan Bram. Mbok Sarti menjelaskan kronologi kejahatan tersebut dengan sangat runtut dan jelas. Ia memaparkan bagaimana Bram membeli racun itu dari pasar gelap daring, bagaimana Bram mencampurnya sedikit demi sedikit ke minuman Karina, dan bagaimana Bram memalsukan tanda tangan Karina pada beberapa dokumen perbankan. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbok Sarti adalah paku yang semakin dalam menancap di peti mati kebebasan Bram. Tidak ada celah bagi Bram untuk mengelak. Bukti fisik, bukti digital, dan saksi mata, semuanya lengkap. Karina kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diizinkan berbicara. Inspektur polisi mengangguk hormat. Karina menatap Bram lurus-lurus, tepat di manik matanya. Bram yang tadinya menunduk kini terpaksa menatap wajah istrinya. Di mata Bram, Karina terlihat begitu asing. Wanita lembut yang dulu selalu menuruti perkataannya, kini telah berubah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis. Karina bertanya dengan suara pelan, namun terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu.
Ia bertanya mengapa Bram tega melakukan semua ini, padahal Karina sudah memberikan segalanya. Karina mengingatkan Bram bagaimana dulu ia menerima Bram apa adanya saat pria itu tidak punya apa-apa. Karina memberikan rumah, memberikan modal usaha, dan memberikan kepercayaan penuh. Namun balasan yang ia terima adalah racun dan pengkhianatan. Bram mulai menangis. Kali ini, tangisannya terdengar lebih putus asa. Ia meluncur dari sofa dan berlutut di lantai, bersujud di kaki Karina meskipun tangannya terborgol. Ia memohon ampun dengan suara serak. Bram berkata bahwa ia khilaf. Ia dibutakan oleh ambisi dan hasutan orang lain. Ia berjanji akan melakukan apa saja, asalkan Karina mau mencabut laporannya. Ia memohon agar Karina mengingat kenangan manis pernikahan mereka di awal-awal tahun. Bram bahkan berani bersumpah demi Tuhan bahwa ia masih mencintai Karina. Rina yang melihat Bram bersujud, meludah ke lantai dengan jijik. Merasa muak dengan kepalsuan pria itu. Polisi membiarkan momen itu terjadi, memberikan kesempatan bagi korban untuk meluapkan emosinya sebelum proses hukum berlanjut. Karina menarik kakinya menjauh dari jangkauan Bram. Ia tidak merasakan simpati sedikit pun. Hatinya sudah membeku sejak malam di mana Bram membisikkan kematian padanya. Karina membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Bram yang masih terisak. Karina mengingatkan Bram pada kalimat yang pernah pria itu bisikan 7 hari yang lalu di rumah sakit. Dengan nada yang meniru persis intonasi Bram waktu itu, Karina berbisik tajam. Ia mengatakan bahwa akhirnya Bram akan membusuk di penjara dalam waktu yang sangat lama. Setelah ini, rumah dan semua harta Karina akan tetap menjadi milik Karina. Sementara Bram tidak akan memiliki apa-apa, selain baju tahanan yang melekat di badannya. Karina menegaskan bahwa 7 hari yang diberikan Bram untuk kematian Karina, kini berbalik menjadi 7 hari menuju kehancuran Bram sendiri. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Karina kembali duduk bersandar di sofa dan memberi kode kepada polisi untuk membawa mereka pergi. Inspektur polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Bram dan Rina keluar. Bram berteriak-teriak memanggil nama Karina. Suaranya melengking penuh penyesalan dan ketakutan saat ia diseret paksa keluar dari pintu utama. Rina juga digiring keluar, sambil terus menangis histeris. Pintu rumah tertutup, menyisakan keheningan yang melegakan. Karina menghela napas panjang, seolah melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Mbok Sarti mendekat dan menyentuh bahu Karina dengan lembut, memberikan kekuatan. Karina menoleh dan tersenyum tulus kepada wanita tua yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Pengadilan di ruang tamu itu telah selesai, vonis sosial telah dijatuhkan, dan keadilan hukum akan segera menyusul. Karina tahu, mulai hari ini, ia bisa tidur nyenyak tanpa takut tidak akan bangun lagi esok pagi. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa penangkapan yang menggemparkan kompleks perumahan elit tersebut. Kasus percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya demi harta warisan menjadi berita utama di berbagai media massa selama berminggu-minggu. Publik menaruh simpati yang besar kepada Karina dan mengutuk keras perbuatan Bram serta Rina. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang disiapkan oleh Mbok Sarti, atau lebih tepatnya Sumiati SH, MH, sangat lengkap dan tak terbantahkan. Di pengadilan, Bram tidak bisa berkutik. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman maksimal. Hakim yang memimpin sidang, setelah melihat bukti video CCTV yang mengerikan itu, tanpa ragu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Bram atas pasal berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Rina juga tidak luput dari hukuman. Ia divonis 10 tahun penjara sebagai perantara dan penadah. Pagi ini, udara di rumah Karina terasa sangat segar. Matahari bersinar cerah, menyinari halaman yang kini tampak berbeda. Selama 1 bulan terakhir, Karina melakukan perombakan besar-besaran di rumahnya. Ia tidak ingin ada jejak kenangan Bram yang tertinggal. Karina menyewa jasa kontraktor untuk merenovasi interior rumah, mengganti warna cat dinding dan membuang semua perabot yang pernah disentuh atau dibeli oleh Bram. Kamar tidur utama yang dulu menjadi saksi bisu kejahatan Bram, kini telah diubah total tata letaknya. Karina juga membakar semua pakaian, foto, dan barang-barang pribadi milik Bram di halaman belakang. Abu sisa pembakaran itu, ia buang jauh-jauh, menyimbolkan pembersihan total atas masa lalunya yang kelam. Rumah itu kini benar-benar terasa seperti rumah baru. Rumah yang damai dan penuh energi positif. Di taman belakang yang luas, Karina duduk santai di sebuah kursi taman yang terbuat dari rotan sintetis.
Di hadapannya terhampar kebun bunga yang indah dan terawat rapi. Bunga-bunga mawar, melati, dan anggrek bermekaran dengan warna-warni yang memanjakan mata. Di seberang teja, duduk Mbok Sarti. Namun kali ini, Mbok Sarti tidak mengenakan pakaian lusuh tukang kebun. Wanita paruh bada itu mengenakan pakaian santai namun rapi. Wajahnya tampak segar dan berwibawa. Di atas meja, di antara mereka, tersedia 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan santai, tanpa ada hierarki majikan dan pembantu. Mereka duduk sebagai 2 orang sahabat, 2 orang mitra, dan 2 orang perempuan kuat yang saling mendukung. Mbok Sarti meletakkan cangkir tehnya dan menyerahkan sebuah map dokumen kepada Karina. Itu adalah laporan keuangan bulanan dari aset-aset Karina yang kini sudah aman sepenuhnya. Mbok Sarti juga menyerahkan proposal pendirian sebuah yayasan bantuan hukum. Sesuai janji Karina saat di rumah sakit, ia ingin membalas jasa Mbok Sarti dengan memberikan kehidupan yang layak agar Mbok Sarti tidak perlu bekerja keras lagi. Namun Mbok Sarti adalah tipe orang yang tidak bisa diam. Ia tidak mahu jika hanya diberi uang pensiun dan duduk manis. Mbok Sarti ingin kembali ke dunia hukum, namun bukan untuk mencari uang, melainkan untuk membantu wanita-wanita lain yang terjebak dalam pernikahan manipulatif seperti yang dialami Karina. Karina sangat mendukung ide tersebut. Ia memutuskan untuk menjadi donatur utama yayasan itu dan Mbok Sarti akan menjadi pimpinannya. Karina tersenyum membaca proposal itu. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan baru yang lebih bermakna. Ia bukan lagi sekadar pewaris harta orang tua yang naif. Ia kini adalah seorang penyintas yang ingin memberdayakan orang lain. Karina menatap Mbok Sarti dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ia berkata bahwa tanpa kecerdikan dan kesetiaan Mbok Sarti, mungkin hari ini ia sudah berada di dalam tanah dan Bram sedang berpesta pora di atas kuburannya. Mbok Sarti tersenyum bijak. Ia berkata bahwa ia hanya menjalankan amanah almarhum ayah Karina. Mbok Sarti juga memuji keberanian Karina. Menurut Mbok Sarti, rencana ini tidak akan berhasil jika Karina tidak memiliki mental baja untuk berpura-pura sekarat selama 7 hari dan menahan rasa sakit hati melihat suaminya berselingkuh di depan mata. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik yang lebih ringan. Karina berencana untuk mulai belajar mengelola bisnis peninggalan ayahnya secara langsung, tidak lagi mempercayakannya pada orang lain sepenuhnya. Ia ingin belajar menjadi wanita mandiri yang tidak bisa dibodohi lagi oleh laki-laki manapun. Mbok Sarti berjanji akan membimbing Karina, menurunkan semua ilmu hukum dan bisnis yang ia miliki. Mereka tertawa bersama membayangkan masa depan yang cerah. Suara burung berkicau di dahan pohon mangga menambah kedamaian suasana pagi itu. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Karina, menerbangkan ujung jilbabnya perlahan. Karina memejamkan mata sejenak, meresapi rasa bebas yang luar biasa ini. Tidak ada lagi rasa takut akan diracun, tidak ada lagi tekanan batin, dan tidak ada lagi kebohongan. Di kejauhan pintu gerbang rumah terbuka. Seorang kurir paket datang mengantarkan bibit tanaman baru yang dipesan Karina. Karina bangkit berdiri dan berjalan menuju gerbang dengan langkah ringan. Ia menerima paket itu dengan senyuman ramah. Saat ia berbalik badan menatap rumah megahnya, ia tidak lagi melihatnya sebagai penjara emas, melainkan sebagai istana kemerdekaannya. Ia melihat pot bunga monstera besar di teras samping, tempat di mana Bram menemukan kehancurannya. Pot itu kini sudah ditanami kembali dengan tanaman baru yang lebih subur. Karina berjanji dalam hati, ia akan merawat kebun kehidupannya ini dengan baik. Ia akan memangkas semua benalu yang mencoba menempel dan hanya membiarkan ketulusan yang tumbuh subur. Cerita tentang Karina dan Bram telah berakhir. Bram kini mendekam di balik jeruji besi yang dingin, meratapi nasib dan keserakahannya setiap detik. Sementara Karina, ia berdiri tegak di bawah sinar matahari, siap menyongsong babak baru dalam hidupnya. 7 hari yang penuh teror itu telah berlalu, berganti menjadi ribuan hari masa depan yang penuh harapan. Kebenaran telah terungkap, kejahatan telah dihukum, dan karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Karina kembali duduk di samping Mbok Sarti, mengangkat cangkir tehnya, dan bersulang untuk kehidupan baru yang indah.